Alright, selamat datang di channel Uncle Joe. Channel seputar bisnis kopi ya. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Buat teman-teman yang baru gabung ke channel ini, gue selalu welcoming ya buat yang baru datang. Tadi juga ada yang telepon dari Samarinda. Halo Om. Kalau nonton lagi. Ngomong-ngomong, di channel ini gue lebih banyak bahas bisnis gue. Gue lebih ke sharing lah, bukan ngajarin, bukan juga menggurui ya. Lebih ke sharing apa yang gue kerjakan selama ya 3-4 tahun terakhir lah di industri kopi. Jadi kalau kalian datang ke sini berharap menemukan data, fakta, rincian, angka-angka, kayaknya kalian akan kecewa ya. Jadi gue lebih ngebahas yang ringan-ringan aja seputar bisnis kopi, seputar apa yang gue kerjakan selama experience gue di sini. Dan harapan gue sih bisa jadi manfaat ya experience gue, pengalaman gue. Jadi lebih ke sharing experience lah, pengalaman ya. Jadi bukan yang teoritis, angka-angka, data, grafik yang akan kalian dapatkan di channel ini. Ringan-ringan aja, santai-santai, nggak terlalu ribet gitu ya. Dan pembahasan pun nggak terlalu dalam ya. Gue pengen yang ya kupas-kupas yang ringan-ringan aja lah. Yang penting kita punya bisnis sehat, cash flow-nya bagus, cuan. Itu aja sih kalau gue. Kalau mau belajar kopinya mungkin teman-teman bisa banyak ikut kursus atau workshop tentang kopi ya. Mau bikin kopi, ngolah kopi, itu ya banyak banget yang udah bikin. Gue lebih ke bahas manajemen bisnis kopinya, gimana teamwork, ngatur karyawan, gaji dan lain-lain, hal-hal seputar manajemen lah. Karena ternyata pada saat gue bikin konten-konten di YouTube gini, banyak banget yang nanya juga gitu. Kalau ya lu lihat sendiri di kolom-kolom komentar ya, itu banyak yang bermasalah sebetulnya sama bisnisnya. Either yang baru buka 3 bulan tapi sepi gitu ya, terus belum cuan, penjualan juga nggak ini. Ya oke, anyway, seputar itulah ya gue kalau di channel ini. Semoga diterima sama kalian. Nah, ngomong-ngomong, gue ada dapat pertanyaan soal salary, soal gaji admin ataupun karyawan ataupun barista di coffee shop. Dan gue ada bikin di reelsnya gue di Instagram. Ya bagaimana gitu kita range gajinya gitu. Cuman gue nggak gitu detail. Nah gue biasa bahas detail itu di YouTube channel gue. Nah untuk menentukan gaji ataupun tim lu lah ya di kedai lu, ada pertanyaan nih, siapa nih namanya nih? Kayak ini dia dari Madoya ya, 2 hari yang lalu. Madoya. Jadi Madoya nanya nih, gue nggak tahu sih nama lu Madoya atau bukan. Uncle mau tanya rata-rata gaji admin coffee shop. Admin loh, ini nanya admin, bukan barista ya, admin ya. Cuman gue jawab di reels gue itu general banget ya, jadi nggak cuma admin maupun barista gitu ya. Nah gue bahas detail coba di sini. Kalau untuk salary barista, teman-teman mungkin perlu bedakan antara corporate coffee shop sama UMKM. Nah kalau kayak gue masih di UMKM. Kalau corporate udah jelas, udah ada ketentuannya, yaitu UMR ya, atau UMP ya. Gue nggak tahu masing-masing daerah. Kalian cek aja di Google, di googling aja berapa besaran dari UMR ataupun UMP masing-masing daerah. Nah, gimana kalau yang UMKM? Nah, UMKM ini tuh posisinya tuh agak sedikit agak sulit sebetulnya untuk bayar gaji karyawannya itu UMR. Agak sulit gitu karena masih belum tahu, belum jelas, dan skala bisnisnya juga masih belum jelas gitu. Nggak tahu kita. Ya kita juga nggak tahu ya 6 bulan lagi masih buka atau enggak. Bahkan sampai ada ownernya yang nggak mau pakai karyawan ya, jadi dia sendiri ngerjain, nggak mau pakai barista, nggak mau pakai karyawan, dan ya gitu jadinya. Jadi serba nanggung gitu.
Nah, kalau ngomongin teknis soal salary, ya coba kita bedah di video ini ya. Mari kita mulai. Yap, pertama-tama teman-teman perlu pahami kita di level UMKM, khususnya yang baru memulai, baru merintis. Kalau untuk salary di sebuah coffee shop yang kecil, yang baru merintis, gue ada punya dua opsi ya. Yang pertama adalah based on kesepakatan. Jadi pemerintah juga udah ngasih solusi ya. Jadi nggak harus UMR, tapi ya kesepakatan aja antara si owner dan karyawannya gitu. Jadi ya tergantung, kalau memang udah ya oke deh kita mulai dulu gitu ya, baru dia mulai bekerja. Tapi kalau misalkan nggak cocok ya udah, jadi ya pokoknya sepakat deh antara kedua belah pihak, si owner sepakat, si barista sepakat gitu. Nah yang kedua opsinya adalah lu tawarkan sharing profit ya, tawarkan nggak cuma basic salary-nya tetap dapat, tapi mungkin kecil, tapi lu tawarkan hal yang lebih menarik. Tentu kalau barista kerja sebulan gaji 800.000 kayaknya nggak ini ya, gue ngerasa nggak manusiawi gitu. Karena gue masih menemukan coffee shop yang memang mungkin dengan kata-kata masih kecil, tapi ngegaji orang bisa under 1 juta gitu. Kalau menurut gue sih, ya lu 1 juta sebulan buat apa juga gitu. Maksudnya nggak gitu gede gitu. Untuk kota ya, gue nggak tahu di daerah nih. Tapi di Bogor, Jakarta nggak tega, gue jujur nggak tega kalau kecil gitu gajinya. Dan gue pun berusaha gitu untuk gimana caranya supaya barista gue tuh dapetnya gede gitu. Nah itu jadi buah pemikiran gue selama gue bekerja di industri ini. Nah baik lagi, jadi tawarkan bagi hasil. Opsi kedua ini tawarkan profit share, mungkin dari penjualan cup. Oh, 1 cupnya dapat disisihkan Rp500 untuk barista gitu ya, atau untuk karyawan. Tawarkan apalagi instrumen-instrumen lain lah supaya dia dapat semangat gitu kerjanya. Kalau di akhir bulan kita tahu angka persis dan kecil gitu ya, kita kadang-kadang nggak semangat ya kerjanya ya. Makanya gue lebih suka yang gue terapkan di gue sendiri, gue pakai skema bagi hasil gitu. Ada fee omset, ada pencapaian tertentu, dia dapat uang lebih. Kalau dia dikasih tanggung jawab tertentu, dia dapat uang lebih. Nah, gue udah bahas cukup detail apa aja yang didapatkan sama barista di video yang nanti gue kasih kartnya di sini ya nih. Jadi kalian bisa lihat detail, ada beberapa instrumen ya, kurang lebih sampai 15-20 item kali ya. Barista di tempat gue dapetin bisa tiap bulan tuh jadi beda-beda income-nya. Tapi secara basic salary ya mereka kecil gitu. Tapi by the end of the month mereka bisa dapetin lebih gitu ya. Jadi mereka juga semangat kerjanya. Semakin giat, semakin rame Uncle Joe ya semakin besar. Kalau kita diem-diem aja nggak ngapa-ngapain ya sepi gitu. Nah kurang lebih itu yang bisa gue sharing soal salary ini ya bro. Ini khususnya buat yang nanya Madoya ya. Jadi 2 opsi itu aja mungkin. Terlepas dia posisinya mau barista, mau admin, mau itu dia akunting, tawarkan aja mungkin profit share ataupun ada instrumen-instrumen lain lah. Jadi tidak sekedar gaji pokok. Jadi banyak hal yang bisa dimaksimalkan gitu ya. Gua rasa gitu aja soal salary ya untuk UMKM. Kalau corporate nggak cocok lah lu nonton video ini. Kita masih yang UMKM kecil-kecil, market kita juga ya masih kecil gitu ya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di vlog ataupun video selanjutnya. Bye-bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.